Cek, cek. Diberitahukan kepada seluruh peserta agar segera menempatkan diri karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta agar segera menempatkan diri karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Pedurungan Semarang, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pedurungan Lor Semarang, yang kami hormati Ibu Fariha Amilhaq SSTMM selaku Ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat pada hari ini, serta tak lupa yang kami hormati seluruh peserta pada pagi hari ini yang berbahagia. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara talkshow pengabdian masyarakat yang mengangkat tema Manajemen Posyandu Lansia untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RW 08 Kelurahan Pedurungan Lor Semarang pada Sabtu 2 September 2023. Yang kami hormati, saya Cynthia Nur Astuti selaku Master of Ceremony. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan susunan acara demi acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dengan rangkaian mata acara sebagai berikut. Pembukaan menempati acara yang pertama, dilanjutkan acara yang kedua, sambutan, disambung acara yang ketiga, yakni sesi pemaparan materi, serta acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang terakhir, tutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, menuju acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana Talkshow Pengabdian Masyarakat kepada Ibu Fariha Amilhaq SSTMM. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini semuanya. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sudah meluangkan waktu di sini ya, terutama untuk Pak Lurah, terima kasih banyak. Kemudian juga dari ibu-ibu kader, dari untuk Posyandu ya, Posyandu ibu anak dan juga sekarang akan bertambah satu lagi Posyandu untuk lansia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu lansia yang sudah berkenan meluangkan waktunya
mengeluangkan energinya untuk hadir di sini mengikuti sosialisasi terkait pelaksanaan Posyandu Lansia di RW 8 Pedurungan Lor, Kota Semarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW karena sudah mengakomodasi tempat dan juga beberapa fasilitas supaya dapat terlaksana sosialisasi Posyandu Lansia ini. Terima kasih banyak. Pelaksanaan program ini dipelopori oleh Universitas Islam Sultan Agung yang ada di Semarang, salah satu universitas Islam yang terkemuka dengan akreditasi masuk UMU. Nah, salah satu upaya atau tagline yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unisula adalah kita menjadi orang yang birrul walidain atau berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Semoga dengan salah satu upaya kami dari Yayasan Pengabdi BWSA, Pengabdi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Pengabdi Unisula, yaitu menerapkan birrul walidain di Kelurahan Pedurungan Lor dengan cara adanya Posyandu Lansia untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Faria, kami sampaikan terima kasih. Baik, sebelum memasuki sambutan yang selanjutnya, di sini ada sesi penyerahan hibah berupa alat-alat kesehatan yang akan diberikan langsung oleh Ibu Faria Amilahak. Kepadanya dipersilahkan. Ini diserahkan kepada Pak Lurah untuk nanti di RW 8. Dengan yang terima. Satu, dua, tiga. Dengan yang kini dapat serahkan. Amin. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini terdapat sambutan yang kedua yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah Pedurungan Lor. Kepadanya dipersilahkan. Matur suwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sugeng enjang saya. Nyuwun pangapunten nih, kula dugi terlambat nih mau biasane terisa hadir mendahului. Terlambat karena kegiatan pelayanan akhir pekan di kecamatan yang terpusat di Pelabuhan Sari. Pengennya dengan Pak Camat, mungkin Pak Camat baru takziah ke Trogosari Wetan, barangkali nanti hadir atau tidak. Sudah kami informasikan bahwa yang hadir sekitar 20-30 orang. Mungkin barangkali ada waktu beliau akan hadir di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Yayasan Sultan Agung atas nama warga, atas nama Kelurahan Pedurungan Lor, atas nama pemerintah Kota Semarang menyampaikan terima kasih terkait dengan kegiatan hari ini dan bantuannya untuk kelompok lansia di RW 8, tentunya juga untuk berkembang ke Pedurungan Lor. Pak Kaji, itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas nama pemerintah Kota Semarang dan warga tentunya. Selanjutnya mungkin nanti ada kegiatan sosialisasi, monggo Bapak Ibu yang ada waktu berkenan untuk menyimak apa yang disampaikan dari Universitas, dari Yayasan Sultan Agung. Semoga memberikan manfaat untuk kita dan panjenengan semuanya. Tentunya tua pun harus energik ya Pak Kasih. Tua-tua harus energik, harus mungkin saya juga menyusul nih Pak Ibu, saya 6 bulan lagi purna, jadi semoga bisa seperti Pak Kaji Bisri, Pak Kaji Jubri dan keluarganya itu luar biasa.
sepuh-sepuh tapi sasih bermanfaat untuk warga dan lingkungannya kan gitu. Juga tentunya untuk panjenengan semua yang hadir ini juga berharap bagaimana beliau-beliau yang memberikan contoh baik untuk di lingkungan juga masyarakat Bedungan Lor tadi bermanfaat. Ternyata Bu dosen itu rumahnya jauh katanya, jauh sekali kan. Saya dibisiki sama Pak D tadi, Pak D Jibril, ternyata tidak jauh dari sini tapi bilangnya jauh sekali katanya. Nggak ngerti kan, ternyata putranya Pak D ngaji sendiri ya, alhamdulillah. Tapi intinya saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas dakwahnya dan pengabdian masyarakat, semoga menjadikan amal yang terbaik untuk pimpinan dan juga mungkin dosen rektor di Wisila dan guru segenap dosen-dosennya menjadi amal jariah untuk panjenengan untuk bekal di akhir penuh. Pengatan belum atur bahwa pilih mangke Pak Camat itu pun mangke jupi kami koordinasikan kepada pilih kebenaran. Tadi berangkat dari Lamongan Sari sama, cuma saya ngantar ke Merangin dulu, beliaunya ke Trogosari Wetan kata Sila. Saya nunggu WA untuk diserak, tapi ngepil Pak D tidak dikirim-kirim. Jadi pikir saya nanti sampai sini bareng bikin kelongan, tapi nggak diangkat, nggak jadi mungkin beliau juga nunggu serak dari setelah kami sampai di sini baru kami serak tadi. Makatan kirang lapunipun mohon pangapunten, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah atas sambutan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya, yakni sesi acara yang pastinya kita nanti-nantikan untuk kita semua. Yang mana pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan secara langsung pemaparan materi terkait manajemen pengelolaan posyandu lansia oleh pemateri yang Masya Allah luar biasa sekali yang telah hadir pada pagi hari ini, yakni ada Bu Fariha dan juga terdapat Bu Sumarti dari Puskesmas. Nah, di sini juga dari Bapak dan juga Ibu telah disediakan berupa print-printan itu Pak Bu, niku berupa materi yang akan disampaikan pada hari ini. Mungkin yang nanti terdapat kebingungan atau bagaimana bisa dibaca melalui PPT yang sudah kami sediakan. Seperti itu Nji. Baik, langsung saja kita masuki pemateri yang pertama, yakni akan disampaikan langsung oleh Ibu Fariha Amilaha. Baik, untuk Bu Fariha, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini enggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin berbicara lagi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya di sini hanya menyampaikan sedikit karena saya menyadari bukan saya ahlinya terkait kesehatan ataupun posyandu, tapi di sini kita nanti akan mendengarkan lebih banyak, menyimak lebih banyak dari Ibu Sumarti selaku perwakilan dari Puskesmas. Jadi saya hanya sebagian kecil terkait manajemen pengelolaan posyandu lansianya. Baik. Di sini mungkin saya ingin membantu menjelaskan seperti apa sih itu yang termasuk dengan lansia. Bahwa lansia itu adalah masyarakat lanjut usia, orang yang mengalami suatu proses perubahan bertahap. Perubahan tersebut meliputi perubahan atas psikologinya, kemampuan kebutuhan biologis, kognitif, fisik, ekonomi, bahkan perubahan pada peranan sosial di dirinya dalam masyarakat. Dan perubahan ini sangat mungkin memunculkan masalah-masalah baru pada pola kehidupan lansia, termasuk masalah kesehatannya. Karena itu ada yang namanya posyandu lansia. Posyandu lansia ini suatu wadah pelayanan kepada masyarakat usia lanjut di masyarakat untuk upaya promotif dan juga preventif. Artinya posyandu lansia ada kegiatan untuk tindakan pencegahan serta penjagaan untuk meminimalisir risiko-risiko kesehatan, termasuk risiko kesehatan baik psikis maupun fisiknya. Nah, secara umum posyandu lansia itu melayani masyarakat dengan usia
para usia lanjut biasanya sekitar 45 sampai 59 tahun. Kemudian kelompok usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas, serta kelompok usia lanjut dengan risiko tinggi yaitu dengan usia 70 tahun ke atas. Sementara sasaran tidak langsungnya ialah keluarga dari masyarakat usia lanjut ini, karena pastinya diharapkan dengan adanya posyandu lansia maka masyarakat usia lanjut bisa lebih sejahtera, yang mana juga meringankan atau membuat nyaman keluarganya, seperti itu. Adapun untuk ibu-ibu kader, pelayanan posyandu lansia umumnya adalah ada fungsi pelayanan penyembuhan atau pemulihan, pencegahan, pengembangan, serta penunjang. Secara teknis, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat selain tadi sehat secara fisik, tapi juga secara psikis, lalu membantu mendeteksi dini terhadap penyakit para lansia dan juga gangguan kesehatan lainnya, serta sebagai sarana lansia untuk bisa lebih meningkatkan interaksi sosial dengan sesamanya. Kadang kan kalau sudah berusia lanjut kita datang ke pengajian, kemudian bertemu dengan teman-teman yang seusia kita, nah itu juga termasuk meningkatkan interaksi sosial kita. Jadi tidak selalu ada di lokasi posyandu lansia, tapi juga bisa di tempat lain. Adapun untuk tugas-tugas kader sendiri, nah ini secara teknis juga untuk kader posyandu lansia, pastinya kita harus menyediakan alat untuk prakteknya, alat kesehatannya, yaitu alat kesehatan di sini, kemudian juga dokumen-dokumen, berkas-berkas yang harus diisi, data-data terkait lansia, serta data kesehatan lansianya. Kemudian selain menyiapkan alat dan bahan, juga menggerakkan masyarakat supaya terlibat aktif dalam program posyandu lansia, baik sebagai peserta maupun masyarakat yang mendukung secara informal. Kemudian juga kader posyandu lansia perlu menghubungi kelompok kerjanya untuk menyampaikan rencana kegiatan mereka supaya tersinkron, ataupun nanti misal ada bantuan bisa diterima dan juga diterima secara resmi gitu. Nah, terkait mekanisme pelayanannya, mungkin ini sudah sering dilakukan oleh ibu-ibu kader posyandu ya. Seperti biasa kalau di posyandu anak itu ada meja untuk pendaftaran atau registrasi. Kemudian meja yang kedua adalah untuk pengukuran, baik itu berat badan, tinggi badan. Kemudian kalau yang anak-anak itu kan ada lingkar kepala, lingkar lengan ya. Tapi kalau yang posyandu lansia ini selain tinggi badan dan berat badan, ada namanya tensi. Tensi itu, karena kita menyadari bahwa bukan orang tenaga kesehatan secara langsung, maka kita mencoba menyediakan tensi yang bisa dibaca oleh masyarakat umum, yaitu tensi digital. Kemudian ada alat lainnya seperti alat ukur kadar oksigen dalam darah, detak jantungnya, dan juga alat pengukur kadar kolesterolnya, asam uratnya, dan lain sebagainya. Meja yang ketiga seperti biasa juga seperti yang di posyandu anak, yaitu meja untuk pengisian datanya. Setelah tadi diukur di meja kedua, kita akan ditulis datanya di kartu menuju sehatnya, KMS-nya, di meja ketiga. Meja keempat adalah adanya penyuluhan kesehatan atau konsultasi gizi, dan meja yang terakhir, yang kelima, ialah pemberian makanan tambahan atau PMT. Jadi kurang lebih saya boleh bilang sama, meja secara teknis itu pelayanannya sama dengan posyandu anak, tetapi alat ukurnya berbeda serta yang diisi juga berbeda. Untuk persiapan perlengkapan ada aset seperti meja, kursi, kemudian dokumen administrasi, yang mana sebagian sudah coba disediakan, tetapi mungkin masih perlu pengembangan lagi. Dan perlengkapan yang ketiga adalah alat kesehatannya. Nah, semoga dengan adanya hibah dari Unisula ini dapat membantu ibu-ibu sekalian untuk melaksanakan posyandu lansia dengan optimal. Nah, untuk terkait penggunaan dan perawatannya, saya mohon izin karena penggunaannya nanti akan disampaikan oleh Bu Sumarti, maka di sini terkait perawatan alat kesehatan kita hindarkan dari basah, kita jaga alat kesehatan tetap kering.
Kemudian ketika tidak dipakai maka baterainya bisa dilepas untuk menghindari adanya karat. Kemudian menghindari dari guncangan serta disimpan dalam suhu ruang, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Karena kalau alat kesehatan atau alat digital itu memang sedikit sensitif nih Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir dari saya terkait pelaksanaan posyandu lansia nanti, suatu posyandu dinilai berhasil setidaknya kita harapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perhatian kita kepada lansia dan berkembangnya jumlah orang masyarakat dengan berbagai aktivitas, berkembangnya jumlah lembaga pemerintah atau swasta yang memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia, berkembangnya jenis pelayanan, konseling dan lembaga. Jadi barangkali nanti bisa nambah dari nakesnya datang untuk memberikan konsultasi gizi secara lebih intens. Berkembangnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi lansia serta penurunan daya kesakitan atau kematian akibat penyakit dari lansianya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Setelah ini saya kembalikan ke MC dulu. Baik, terima kasih kepada Bu Faria atas pemaparan materinya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang kedua yang akan menjelaskan secara langsung terkait penggunaan alat-alat kesehatan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Sumarti dari Puskesmas. Monggo Bu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Yang tak lupa kami yang terhormat Bapak Lurah Kedungan, Bapak Supri, Bapak Haji Bisri, yang mana pada pagi hari ini sudah menempati meluangkan tempat ya Pak, meluangkan tempat dan sarana prasarana yang tidak bisa dihitung satu persatu. Dan terima kasih banyak serta Ibu, Bapak, undangan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di rumahnya Bapak Istri dalam keadaan sehat walafiat. Gak usah kenalan ya Ibu, sudah dikenalkan dari awal. Pak Lurah sampai bosan ya Pak sama Ibu Kader ya. Saya perkenalkan, katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya Bu ya. Saya kenalkan, nama saya Bu Sumarti dari Puskesmas Tegasari Wetan, sebagai tenaga nutrisionis Bapak Ibu, sebagai konseling masalah gizi di Puskesmas Tegasari Wetan. Ini lanjut aja untuk menyingkat waktu. Materi pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faria. Ini sudah jelas ya Bu, untuk masalah posyandu lansia. Yang harus diperhatikan yaitu Bapak Ibu untuk kesehatan Bapak Ibu dan semangatnya. Lansia itu harus apa Bapak Ibu? Bahagia. Bapak Ibu mungkin persal nggih Pak, bahagia. Singkatan dari apa saja nggih Bapak Ibu? B itu apa? Coba persani di materi ada nggih. B itu berat badan yang dikendalikan. Kita harus bisa mengendalikan berat badan setiap bulan. Nggih. Kenapa ya Bapak Ibu kalau sudah lansia kok berat badannya turun? Ya Ibu, turun apa naik? Turun. Naik, ada yang naik, ada yang turun. Bapak ngendikan turun. Kalau Ibu turun, ada yang naik. Kenapa Bapak kok turun? Kurang tidur? Kurang istirahat? Itu pasti. Kalau lansia itu memang naik turun, kebanyakan turun. Soalnya apa?
pola makan, asupan makan itu sudah dibatasi nggih Bapak Ibu? Nggih. Tidak banyak-banyak makan yang mengandung kolesterol. Lemak tinggi, protein tinggi harus dikurangi. Kenapa Bapak? Soalnya apa? Bapak Ibu pasti ada sedikit masalah kesehatan, mungkin ada HT-nya tinggi atau hipertensinya, kemudian kolesterolnya, asam uratnya, trigliseridnya, nggih. Itu pola makan harus diatur, nggih. Biasanya suka tongseng gulai, ya sate harus dikurangi. Boleh tapi dikurangi, nggih. Lebih-lebih kalau punya HT tinggi atau hipertensinya tinggi, tensinya tinggi, itu dikurangi. Nggih, soalnya tidak boleh makan jeroan. Itu yang pertama, nggih. Untuk yang kedua, kalau hipertensi itu harus rendah garam, nggih Bapak Ibu. Dietipun rendah garam. Nggih, berarti mengurangi asin-asin. Biasanya ibu-ibu itu kalau masak kan suka yang asin, nggak asin tapi lodeh, tapi untuk besok lagi. Lah, diingat, itu kan enak nggih. Lodeh kalau sudah wayu lebih-lebih sayur gurih ya Bu. Nah, itu tidak boleh. Soalnya itu sudah menyebabkan lemak jenuh. Nggih, Bu, saiki ora oleh lho masak lodeh diinget kanggo sesuk. Gitu nggih Bapak, nanti matur kalian iki nggih. Itu tidak boleh. Kalau masak yang bersantan itu habis dalam sehari, tidak boleh dipanasi untuk besok. Diingat, biasanya untuk beberapa hari. Ada yang sampai 3 hari ya Bu? Ada enggak? Ada lah. Gudeg itulah, gudeg lah. Itu tidak boleh. Jadi menyebabkan lemak jenuh tuh. Lemak jenuh. Dalam apa? Lemak jenuh. Nggih, nggih. Itu sudah menimbun dari awal, enggak pas makan itu enggak. Tapi kan sudah menimbun dari awal atau numpuk istilahnya nggih Mbak. Itu sudah numpuk. Oh, dulu sukanya makan enak, tongseng gulai, opor, rendang. Lebih-lebih ini yang opor mentok. Nah, itu lemaknya tinggi sekali, gurih, enak nggih. Nah, itu Bapak nggih, itu harus dikendalikan. Makanan yang seperti itu harus dikendalikan nggih. Tuh. Untuk yang ini asam urat itu mengurangi kacang-kacangan. Ada yang asam uratnya tinggi? Ada, nggih. Asam urat itu supaya mengendalikan masalah makanan yang mengandung kacang-kacangan, nggih. Misalnya emping. Lah, emping itu wah berat itu. Ya, jahat betul jahat. Emping mlinjo niku nggih. Enak. Enak nggih, Mbah. Nggih leres itu. Nggih. Emping. Kemudian apa? Mete. Lah, nggih. Emping, mete, kemudian ini kacang. Lah. Tanah. Kacang telur, kacang yang itu apa namanya? Tanah. Nggih. Tahu itu apa namanya? Gula kacang. Lah, gula kacang. Itu. Kemudian dele. Dele itu cepat sekali untuk menaikkan. Dele. Dele dikurangi Ibu. Nggih, dele itu cepat. Coba Ibu makan dele yang direbus. Itu cepat sekali naik. Dele goreng sama Bapak. Nggih, sama. Nggak tempe iki ya. Tempe, nggih, tapi kan sudah difarmasi Pak, sudah difermentasi, nggih, sudah difermentasi, sudah diolah. Tapi nggih dikurangi, nggak setiap hari makan tempe. Nah itu, nggih. Kalau tempe boleh, kalau yang ini ya Bapak yang kolesterolnya tinggi berarti dibacem.
jangan digoreng. Digodok, Bu. Digodok Bapak. Lah, baca mana digodok? Nggih, lah itu nggak apa-apa Pak, itu lebih bagus. Soalnya apa lemaknya? Mengurangi lemak, nggih, mengurangi lemak. Dibacem aja, tapi nggak usah digoreng, nggih. Itu untuk yang punya kolesterol tinggi, nggih. Itu kan lemaknya tinggi. Pokoknya hindari apa Bu? Santan, minyak, seperti jeroan, seperti tadi yang dimasak gulai, tongseng, opor, nah gitu, nggih. Bakso, kalau bakso nggak begitu, nggih. Bakso nggak begitu, nggih. Itu nggih Mbah, nggih. Aku kok pengen tongseng, lah itu boleh, tapi misalnya 2 minggu sekali nggak apa-apa, nggih. Lebih-lebih babat gongso apa itu, wah itu nggih, itu lah nasi goreng babat enak nggih, tetangganya lewat sudah pura-pura nggak tahu. Nggih, nggih itu. Kemudian kalau triglycerid, lemak dalam darah itu susah, nggih. Itu susah. TG itu susah, nggih. TG bisa menyebabkan apa? Stroke. Nggih. Stroke itu tidak hanya hipertensi, Ibu. Pasti ada penyertanya. Nggih. Tidak hanya hipertensi. Biasanya itu hipertensi gandengannya sama DM atau gula. Kemudian kolesterol, kemudian triglycerid. Nggih, harus waspada nggih. Berarti nek wong stroke berarti orang yang hipertensi ya. Nah, itu. Berarti itu Bu, ada hubungannya 4 tadi. Nggih. Ada yang punya gula, Bu? Bapak? Gula. DM, penyakit DM masih di dalam. Ada enggak? Enggak ada nggih? Ada, Bapak? Gula. Oh. Berapa Bapak? Naik turun nggih. Kalau ini nalika preso 160. Oh nggih. Kalau gula itu yang bisa mengendalikan diri sendiri nggih Bapak Ibu. Bisa mengendalikan masalah terutama makanannya. Nggih. Kalau gula itu tidak boleh apa yang manis-manis. Nggih. Kalau misalnya pisang itu tidak boleh pisang Ambon, pisang Rojo, nggih, bolehnya pisang pipik atau kepok yang masih semburat itu dikukus, nggih. Nah, Semangka itu boleh tapi nggak begitu banyak Pak, tidak sedikit aja, nggak terlalu sering. Sekali makan berapa potong itu ya sama saja, nggih. Yang kandungannya ya. Pepaya boleh, tapi nggak terlalu sering nggih Bu, nggih boleh. Nggih. Yang paling bagus itu apa? Buah pir. Pir itu kan banyak airnya, nggih. Apel kan nggak begitu manis, nggih. Itu bisa menahan lapar Ibu kalau apel, nggih. Soalnya apa? Kalau punya penyakit gula itu istilahnya ngorong. Persa ngorong Bu, ngelak lah, haus, nggih, pengennya minum terus tapi yang seger yang enak, nggih ta Ibu Bapak. Nah itu harus bisa dihindari, nggih. Itu yang gula, itu yang bisa mengendalikan diri sendiri. Biasanya kalau punya penyakit itu tuh sering sok emosi, nggih. Itu emosi, ya laparan, nggih. Lah porsi makan Ibu kalau punya penyakit gula tidak boleh lebih dari setengah piring, terutama nasinya. Nasinya itu banyak mengandung gula. Lah itu, nggih. Kalau zaman dulu nasi jagung, nggih. Zaman dulu nasi jagung itu glukosanya sedikit, nggih. Nah. Ini untuk isi piringku yang punya penyakit DM itu nggih Bu, berarti dibalik. Biasanya karbohidratnya itu berapa? 2/3 dari setengah piring.
berarti ini dibalik, berarti 1/3 piring. Nggih. Nggak apa-apa, nanti kalau Bapak kok lapar itu Pak, makan ini seperti singkong rebus. Nggih, itu bisa untuk pengganti karbohidrat. Nggih, makanan pokok. Nggih, pisang dikukus. Lah, itu bisa untuk menggantikan. Nggih. Kemudian untuk yang TG tadi, lemak dalam darah, ya Bu, yaitu yang paling jahat tuh, nggih. Pokoknya ibu-ibu harus hati-hati. Itu sering apa? Kalau ibu bekerja sebentar itu udah terasa capek, lemes, biasanya itu. Terus pusing, kenceng di sininya, di tengkuknya itu, di punggungnya, nggih. Itu kalau untuk mengetahui saya punya nganu apa ya, sakit apa ya, bisa setiap bulan cek darah, nggih. Sekarang sudah dapat ini, nggih, hibah. Ini bersyukur sekali ya Bu, khusus untuk RW 8 Posyandu Lansia. Mudah-mudahan atas pemberian hibah ini bermanfaat bagi ibu-ibu semua di warga, terutama di RW 8. Nggih. Nanti nggih Bapak Ibu, Pak. Bapak Ibu. Nggih. Aku protes ya Kak. Memang protes. Memang Bapak tidak disebut tadi. Nggih, Bapak Ibu, saya oke. Lah nanti bisa dimanfaat nggih Bapak Ibu, setiap bulan cek darah di Posyandu. Nggih, cek di Posyandu. Seandainya pas Bapak periksa di puskesmas, ya enggak apa-apa Pak, cek lengkap, darah lengkap. Ada trigliserid, ada kolesterol, asam urat, gula darah. Nggih. Itu. Sekarang alatnya sudah lengkap. Badhe periksa upamanya, aku kok pengen lengkap, berarti yang diambil bukan yang di jari nggih, tapi di tangannya diambil. Nggih, kalau di sini hanya dipakai stick. Stick paling dicuplis ini pakai ini topu jarum, keluar sedikit sudah itu. Kalau di sana pakai alat. Nggih. Tapi untuk sementara ini sudah bagus. Sudah tersedia sarana prasarana di Posyandu Lansia, nggih. Tinggal nanti untuk kader Posyandunya kita briefing ya Bu. Nanti untuk lebih bagus lagi kalau ada tenaga nakesnya di Posyandu Lansia, nggih. Berarti seperti Posyandu satelit. Posyandu satelit misal kemarin ada yang rawuh di Undip yang diundang di Horizon. Lah, ada nggih. Lah itu kan ya dapat dapat antropometri. Lah itu untuk Posyandu satelit nggih. Untuk Posyandu satelit itu ditempatkan yang ibu rumahnya di RT berapa. Lah tadi kalau Posyandu satelit itu harus melayani di warga tersebut, di RT tersebut, di luar Posyandu. Nggih, itu kemarin ya sudah ada pelatihan kader untuk Posyandu satelit. Nah, ini untuk Posyandu Lansia, nggih. Kadernya sama dengan Posyandu Balita enggak, Ibu? Sama, enggak beda. Oh. Terus jadwalnya dibarengkan Posyandu Balita. Oh, gitu. Waktu aja. Yang balita agak pagi, nanti siangnya. Oh gitu nggih, mulai jam 10 lansia gitu nggih. Oh nggih, gitu ndak apa-apa nggih. Nggih, nanti dibatasi gitu nggih. Nanti diusahakan, disampaikan, dikoordinasikan ke warga supaya datang ke Posyandu Lansia kalau sudah ada alatnya gitu nggih. Itu. Kemudian Bapak Ibu nyun sewu, untuk Posyandu Lansia tadi kan ada lansia bahagia. Tadi yang pertama sudah berat badan dikendalikan. Kemudian yang A nggih. A itu atur pola makan. Tadi sudah nggih, atur pola makan sesuai gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu. Nggih. Berarti
ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, nggih. Tuh, nggih. Berarti diatur nggih pola makanipun nggih. Kemudian yang ketiga, hindari apa Ibu? Faktor risiko. Nah, itu kita bisa harus menghindari faktor risiko tersebut, nggih, dengan pola hidup sehat tadi. Kalau sudah terbiasa jajan, masak sendiri mungkin beda. Lah, lebih sehat, lebih baik harus masak sendiri. Ya Bapak Ibu, beli ayam ya sendiri dimasak. Jangan beli yang di KFC, McD. Lah, itu enggak istilahnya enggak direbus. Kalau McD sama KFC itu. Nah, itu ya Bu, Bapak Ibu. Yang lebih sehat itu kalau masak sendiri. Itu hanya ayam, belum yang lainnya. Oke. Kemudian untuk A yang kedua yaitu agar tetap bahagia. Oke. Keseimbangan untuk hobinya. Misalnya Bapak hobinya catur. Ya sudah, main catur. Main catur itu apa? Bisa apa? Manfaat catur untuk Bapak Ibu apa? Lah, mengurangi kepikunan. Nggih. Biasanya hanya tidur atau ngomong cucu apa-apa, main catur enggak apa-apa. Hanya main Pak, enggak apa-apa nggih. Kemudian mancing ya enggak apa-apa. Itu merupakan hobi. Misalnya Bapak hobi pun apa Pak? Wah, kalau petani. Oh, petani. Itu malah sehat loh Bapak. Iya, betul. Betul, petani itu sehat. Pembakaran lemak terus. Betul. Nggih. Sehat Bapak itu nggih, pembakaran lemak. Soalnya apa? Tenaganya sudah lah, lebih-lebih petani. Lah itu. Mangane aktif. Nggih, itu nggih. Itu lebih bagus. Kemudian yang G, gerak badan teratur minimal berapa kali dalam 1 minggu? 4 kali. Sekali aktivitas berarti 30 menit per hari. Kalau Bapak jam-jaman. Gitu Bapak? Nah, ini hanya 30 menit per hari. Kalau Bapak Ibu lebih dari itu ya Bu. Misalnya ngawasi cucu, udah lari sana, lari sini, masak, nyuci, nyapu, lebih-lebih halamannya Bapak Bisri ini luas. Nah, Ibu ini aktivitasnya udah penuh lah itu, nggih. Udah lebih dari 30 menit. Situ udah tercapai oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian I. Ya, I itu iman dan takwa harus ditingkatkan. Kan banyak ya Bu, lebih-lebih di setiap RT kan ada masjid, ada kelompok pengawasan, pengajian, ini Pak. Nah, itu bisa untuk meningkatkan keimanan. Tidak hanya pengawasan, sholat 5 waktu itu bisa untuk meningkatkan keimanan. Oke. Kemudian yang terakhir A yaitu awasi kesehatan dengan cek lah ini. Oke. Nanti setiap bulan Bapak Ibu cek kesehatan lewat laborat atau cek ini darah. Bisa dicek. Tidak hanya Bapak Ibu lansia saja, pralansia, remaja boleh. Seandainya nanti posyandu itu yang datang tidak hanya balita dan lansia Bapak Ibu, berarti ada ibu hamil kek, ibu nifas, ada balita, ada pralansia, ada lansia. Nggih, tinggal administrasinya posyandu nanti nambah. Nggih, Ibu Kader nggih. Berarti tambah di daftar hadir itu ada ibu nifas, ibu hamil,
kunjungan ibu balita, kemudian lansia. Sudah disendirikan belum untuk bukadirnya? Ada berapa bukunya? Di kunjungan ini, kunjungan posyandu kan ada 2, posyandu balita dan lansia. Itu setiap masing-masing pengunjung harus ada daftar hadirnya. Misalnya ibu nifas itu harus ada daftar hadirnya, atau ibu menyusui, kemudian ibu hamil, kemudian kunjungan ibu balita, terus tambah yang lansia. Nggih, itu nggih. Itu banyak sekali nanti administrasinya. Nggih, ada buku keuangannya, buku administrasinya, ada inventarisnya. Lah ini nggih, ada bantuan ini, hibah ini dimasukkan di buku inventaris posyandu. Nggih, inventaris nggih. Berarti ada berapa paket atau berapa set, misalnya ada timbangan, kemudian alat kesehatan tes darah ada berapa, atau nggih lengkap itu nggih. Itu nanti bisa dimasukkan di buku inventaris. Berarti lansia tetap bahagia. Ya, nggih. Berarti bisa nanti Bu, nanti lansia bahagia. Gitu, dikasih nama lansia bahagia. Maksudnya bahagia itu apa? Ya ini tadi. Lah, bahagia terus. Nggih, yang dicantumkan ini. Bahagia, balitanya bahagia. Betul. Nggih. Balitanya sehat, lansianya bahagia. Nah, gitu. Kalau pedurungan lor RW 8 enggak ada yang stunting nggih? Tidak ada, Bu. Ada satu. Mau stunting. Mana? Tidak ada, Bu. RW 8. RW 7, Bu. Ada 2. Ada berapa, Bapak? Ada di RW 7 2. Oh, nggih, Bapak nyun sewu. Yang pedurungan lor, kemarin kan saya ngundang dokter spesialis anak, Bapak Dokter Pandi ke puskesmas. Kemudian ada yang dari warga pedurungan lor, nyun sewu yang cacat. Itu sudah dirujuk belum? Kemarin harus Katanya mau dirujuk. dikirim ke rumah sakit. J. Harus opnam. Nggih, RW 7 nggih. Azam. Nggih. Sampun nggih. Sudah, Bu, sudah. Nggih. Lah itu nyun sewu kalau ke puskesmas kemana-mana supaya didampingi. Karena bisu ya. Iya, kemarin tuh saya sampai bingung nggih. Nggih, sendirian. Diantar suaminya. Lah suaminya ya nggak bisa, nggih. Bu Mati kemarin dari kadin nggak diberitahu, makanya nggak didampingi, nggak diberitahu. Oh, lah kemarin saya sudah nge-share itu. Kelurahan lewat Lajeng kemarin. Setelah itu baru ngabarin. Iya, Pak itu nggih rawuh nggih. Alhamdulillah niku saya langsung menghubung Bapak nyun sewu di Azam ini kedah dirujuk ke rumah sakit nggih, langsung nanti opnam, disuruh opnam. Soalnya apa? Habis jatuh sini terus ada benjolannya di sini. Itu diperkirakan TB. Nah, itu nggih. Di sini makin besar benjolannya. Nggih. Terus lukanya ini kan agak dalam. Dikiranya abses sama Pak Dokter itu. Ini harus dirawat. Gitu. Terus nanti mau di fisioterapi apa? Tertunda sehari kelihatan waktu itu. Harus hari berikutnya gitu waktu itu. Waktu itu nggih. Oh. Nggih, tertunda sehari. Nggih, ya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting sudah dilaksanakan nggih. Itu nanti mohon bantuannya ibu-ibu yang RW 7 nggih. Mohon dipantau Azam itu nggih. Lah kemarin itu budenya ya rawuh kok. Ya, tapi lain hari. Nggih. Lain hari. Lah saya nyarankan supaya itu didampingi terus. Saya kan gitu. Nggih. Katanya putranya adiknya ya gitu. Dia jagai, aduh, berarti ada gennya ya Bu. Lah nggih. Saya itu nggih. Itu nggih Bapak Ibu, khususnya untuk lansia harus semangat tetap bahagia. Nggih Bapak Ibu, nggih. Pokoknya pola makan, asupan makan harus diperhatikan. Mungkin itu dulu.
dari saya ini selamat datang Bapak Camat. Ini ya nanti saya lanjut akhir. Ini saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut aja ibu udah apa-apa. Agak panjang juga bisa. Iya. Waktu ternyata Sarlem daerah Sudan. Apa ini kok Bapak panennya ini Pak? Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Di sini kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu di sini kami meminta untuk adanya prakata dari Bapak Camat, Bapak Agus Junaidi nggih. Kepada Bapak Agus dipersilahkan. Bentar, Mbak. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten saya nggak dibatuk Bu Bapak. Kelihatan Kayaknya karena kurang uang Bu. kami mawon Pak. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak RW berapa ini? 8 Pak Sinten? Pak Haji Bisri, kemudian Pak Ketua LPMK. Kakaknya juga ini Pak. Oh, ini mirip nih. Pak Haji Jupri, Pak Haji Bisri, Pak Haji Jupri. Biasanya nak di kampung kaji itu duitnya kata nggih. Amin amin. Amin yo seru to. Ya ini. Ya. Kemudian Bu Sumati dari Puskesmas. Sariwetan Pak. Toko Sariwetan, terus Dosen. dosen apa nih? Oh, salah. Fakultas apa Mbak? Oh, Fakultas Ekonomi. Dan ini kader-kader apa nih kok? Posyandu. Iya. Yang merah Posyandu. Yang kuning PKK kelurahan. PKK kan hijau kok jadi kuning. Kelurahan. Oh, jangan. Menikah bapak-bapak Lansia. Oh, lansia. Lansia. Kok tesik saya? Iya pangestuni. Harus ya, harus Iya ya. harus. Bahagia. Bahagia. Lansia. Oh. Kau masih muda ya? Resepipun apa Ibu supaya tetap sehat? Sego. Semangat Pak, semangat hidup nulisan. Semangat. 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 Tapi nek katanya tiang-tiang itu semangat bahagia, tapi nek berbeda kok jadi Duit ya. sementing atau niku mboten saya kata-kata pas mawon ngene. Pas pengen tuku mobil, Oh no, ada. pas pengen tuku tanah, Ada. Bisa bayar anak kuliah. Iya, pas pengen munggah haji. Yap yap. Di Bapak Ibu, Pangapunten, Pak RW, Pak LPMK, dosen semuanya yang rawuh. Izin perkenalkan diri di dalam kan baru 1 Agustus, 1 bulan. Berkantornya baru tanggal 7. Saya camat yang baru, Tulungan. Naminipun kula Muhammad Agus Junaidi. Dipanggil mawon Agus Jun. Agus Jun teman-teman. Soalnya Agus kata. Mesake kula nak mengke disandingke bakul bakso. Karena bakul bakmi Jawa bakso nu kathah namanya Agus. Gitu. Agus Jus. Kebetulan lahiripun kula mboten Agustus. Mei lagi. Iku nggih. Terus mulai kula critake namanya Agus niku kula jane niku anak yang telantar. Karena bapak kula niku ibu putrane 6, kula nomor gangsal. Yang pada saat saya lahir bapak niku pengine putrane putri.
cowok itu sampai 4, kelima itu pengennya putri. Ternyata lahir malah kula. Sehingga mboten purun jenengke. Nggih, muto. Terus ibu kula sing nyenengke. Nah, waktu niku teng koran wonten sing jenenge Ahmad Junaidi niku tokoh NU sinten niku. Nggih. Muhammad Agus Junaidi. Iya, pelawak. Nek bahasa Arab Junaidi niku mungkin ngambil kayak surat Yasin jumdum mukhdharun mungkin ngoten nggih. Digaduk-gaduke mawon lah ngoten nggih. Nggih. Ya makaten dalam perkenalan mohon doa restunipun dan dukunganipun supaya kita dalam menjalankan tugas di Tulungan bisa sehat gitu, lancar, selamat gitu, berkah barokah itu gitu ya. Dan sakit guyupi masyarakat sedanten gitu. Panjenengan termasuk pada hari ini saya sowan ke tempat panjenengan dalam rangka untuk silaturahim gitu. Tak kenal tak sayang katanya tambah sedulur tambah rezeki gitu gitu. Tambah umur panjang lah Amin. Iya betul. Nah, biasanya Pak Yai ini kan yang kami nih. Dalilnya kok mboten apa nih. Dalil Oh Pak Mangan RW. Oh tokoh-tokoh sedanten gitu. Nah ini kok ada bantuan dari Unsula apa nih? Alat kesehatan. Nah ini sing dibantu mbok mboten RW mriki mawon. Kecamatan nggih. Kula Meri gitu. Nggih. Kelurahan liyane juga. Nggih, kelurahan lainnya. Bisa ya, Bu. Nah, mungkin kapan-kapan bisa kita ngobrol di puskesmas atau saya diundang di Unsula gitu. Apa-apa gitu. Kan mboten nyuwun atau nyuwunnya kan bantuan kegiatan gitu. Saya rasa pasti Unsula pasti ada program CSR ya. Ada, nanti kita kolaborasikan. Terus mereka stuntingnya pinter Pak? Ada 2 Pak. Iya, itu 2? bukan di sini. Oh bukan di sini. Kemiskinan ekstrim, harga mereka toh suge-suge ya wong dalannya rusak juga. Berarti kan jual duit truk gitu. Jual duit truk gitu. Oh 3 lewat. Iya. Jalan umum itu Pak. Dalam Tiap hari itu pemuatan wadah enggak. pengurukan. Tapi kan truknya warga mriki gitu. Ya sebagian ada yang punya. Cuma lewat. Anu Pak, kapling banyak gitu loh. Oh kapling-kapling. Kapling banyak. Oh gitu, kan tanah gitu. Ini akan sing murah kula nggih purun. Asal murah nggih. Jambon Pak. Apa Pak? Yang penting sak metre di bawah 500 ngoten lho. Oh, kula purun. Nggih. Nah sini tidak ada ya. Oh, Di bawah 500 tidak ada Pak. ngoten nggih. Oh. Niki telungan bag, telungan. Ya. Tapi buat beliau kan ibu tuh nomor-nomoran jodoh ya. Nggih, makaten mungkin terus ibu kan nyun sewu. Kita kan ada pelayanan akhir pekan. Sak menika muter per kelurahan. Mungkin nanti giliran di Pedulungan Lor. Mungkin sih Pak Lurah. Persak kapan bulan depan kalau kersa bulan depan. Muter tujuannya kita bawa nggih pelayanan semua kita bawa di kelurahan, mulai perekaman KTP, ngurus surat waris, bayar PBB gitu. Kan warga butuh satu tebing itu di kecamatan kan tebing bagi PBB itu kan diskon 20%. nggih lah Itu monggo yang 2023 apa yang sudah lewat Pak? 23 ya 2023 nggih lumayan loh Bu 20%. Biasanya 18 sampai 22. Oh dapat 22. Iya, nah yang 23 Ini kena itu yang tergantung apa anjloknya Pak. Ini kan berapa? Pak bayar enggak diskon itu masih melihat ya. LCOP. Iya. Soalnya ada bangking anu mawon brosurnya kita anu Pak Lurah biar bisa ke Pak RW Pak RT Samun. 18 sampai 22 diskon yang 23 kok nggak ada. Oh. Tanya gitu lah, makanya Mungkin yang keterlambatan supaya warga kerso antusias bayar kan tunggakan kapan nih gitu. barangkali ada diskon yang 23 itu Pak. Mungkin warga itu berduyun-duyun di sana. Oh, lah mungkin ditunggu mawon awal tahun mawon. Biasanya pun itu diskon awal tahun.
Nanti malah menjelang akhir. Menjelang akhir kan yang tahun-tahun 5 tahun sebelumnya gitu kan. Kayak diskon tahun 2004. 2000-an loh. Oh. 2004 diskon tahun 2023 itu Pak. Nggih. Mungkin anu. Yang kalau ada diskon mulai niki yang anu napa? Pajak kendaraan bermotor. Nggih, mereka tidak ada denda. Misalkan jenengan tahun kalau ini dereng bayar, dibayar tahun ini mboten denda. Makanya kita share malah kali Pak Lurah nih biar nggih. Mbok pilih lho nggih terus badhe balik nama. Mungkin gadai sedhereke, gadai sinten sing luar kota. Badhe dibalik nama niki nggih anu mira nggih ada diskon. Oke, brosurnya kita share ke Pak Lurah biar diteruskan ke kader-kadernya nih, Pak RT, Pak RW, Posyandu, dan teman-teman. Iya, terus ada pasar murah Pak Rahman itu sama pesa direng. Direng. Kalau kader mungkin sama lagi. Pasar murah, pangan murah dan aman. Di sembako. Pak Rahman itu sajian sembako yang sing sajian itu diinisiasi oleh Pemkot Semarang. Beras murah. Niki wong telur cuma 22.000. Monggo teng niki teng telok Lamongan Sari. Kan kula muter niki. Kita mulai muter. Telurnya oh iya betul, telurnya masih banyak, berasnya yang habis. Beras itu tadi berapa ton langsung habis karena murah kan beras naik nih 13,5 waktu ini Niko mau cuma 12 kan 15 dan ini kan pun mau kalau betul 13.500 ini yang premium. Gih, biasanya kan di kecamatan terus ini kita mendekatkan gih. Jadi kecamatan nggak ada ya Pak? Muter nih. Kan kebetulan ini 12 kelurahan nih. 1 bulan muter kelurahan Lamongan Sari katakanlah bulan depan ikut di Bulan Lor. Bulan depan mulai tenggone Sari Wetan. Tujuannya untuk mendekatkan ke masyarakat. Kalau peduli ngalor nih, berarti khusus makanya peduli ngalor berbondong-bondong. Kelurahan sana boten napa sami mriki, tapi kan difokuskan kali warga mriki ngoten. Kados biasanya niku sing nyepelake niku keterangan waris, gitu. Waris surat kematian insya Allah gitu. Terus kartu anak kelahiran. Monggo nek pas wonten ngeten iki anu nggih diurus karena kan kita bantu percepatan syaratipun dipermudah. Nggih maniman gitu. Dan didekatkan. KTP rekaman di sakit di tempat katen di mungkin itu program-program dari pemerintah kan Kota Semarang luar biasa ya. Penghargaan itu di bulan ini dapat 6 penghargaan tingkat nasional loh. Bu Wali itu ini pelayanan stunting terbaik terus nopo kada lagi penghargaan pun kada dan juara sedanten Kota Semarang termasuk ekonomi ini dibandingkan kabupaten sanesipun Kota Semarang itu eksis Kota sanesipun itu nggih pendapatannya menurun tukang ilan warga ini tuh Semarang itu stabil alhamdulillah karena warga ini pun nggih dukung terus membayar PBB gitu terus ekonominya jalan sedanten nah ekonomi jalan sedanten kan rodanya gitu perekonomian enak gitu mungkin makaten boten banyak matur karena ini pun nonton telong ini telongnya enak mungkin nonton sing sadian kula purun tumbas mungkin nonton sing sadian Niki boten sing ampun sing kadang nak diparingi kula boten penak ampun nak diparingi kan sithik nak tumbas kan rada akeh karena enak matuan ternyata mereka penghasil Matuan ada pohonnya. Matuan. Makaten sebelum tepang Ibu jerek nyun titip Pak Lurah didukung program-programipun gitu. Pak Lurah yang mboten purun mudun di telepon kemawon tapi purun madam toh. Oh, menyatani hari ini purun dodol mriki gitu. Nah, berarti lurahnya kan keren, tepuk tangan gitu.
Oh nggih. Termasuk musrembang dikawal kemawon. Usulan-usulan pun nggih Pak RW yang mana. Terus kemarin untuk pembangunan kota lain itu kami berhenti. Musrembang kemarin tak kelihatan dibagi-bagi duitnya di pondok-pondok jalan ya. Tak sak miliar ketoknya akeh tapi nak dibagi 13 RW kan ngeluh nggih. Wah di pondok-pondok tapi bersyukur nggih. Kata saya matur nuwun, saya naksir seragam jenengan niku. Kok apik-apik seragam niku. Punyanya apa? Penjahitnya itu yang punya tadi. Oh, iya. Matur nuwun Pak RW, matur nuwun sangat Pak Ketua LPMK. Monggo kalau kecamatan mampir, bisa ngelak hampir Pak Camat kalau ngelak mau kita kopi, jus teman butuh nopo kita kopi. Mungkin butuh jus tuh. Jus itu apa cel? Janda usia sekolah. Saya kira minuman itu. Betul yang tinggi. Berarti normal ya. Tidak ada KDRT betul yang tinggi. Alhamdulillah. Moga-moga pergi penduduknya guyub rukun. Amin amin amin. Yang penting pertama itu guyub rukun sehat gitu. Niku mangke sedatan lancar, kerja lancar gitu. Ibadah lancar gitu. Amin amin. Kemasyarakatan lancar, sedatan lancar. Ya, saya rasa niku matur nuwun. Ngapunten Bu dosen. Biasanya saya kata kan Bu dosen kula karena perkenalan mau bijak-bijak kula mboten kata ngomong iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa kalau paling itu pas mau nonton sulam lagi saya seperti ngomong. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutannya. Di sini bisa foto bersama terlebih dahulu nggih, Pak? Ya. Bapak gimana? Hah? Mana kita Fotonya kita di sini aja. Monggo berdiri. Kita di tengah-tengah video aja. Monggo ibu-ibu yang di belakang bisa berdiri supaya kelihatan nggih. Bapak, bagi Pak. Tidak apa-apa. Ibu duduk aja. Tidak apa-apa. Ibu Yang duduk. depan bisa duduk nggih, Bu. Tidak apa-apa. Oke Ibu, dosen. Duduk. Oke sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat. Satu,